Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang accounting equation atau persamaan akuntansi. Tugas ini saya buat untuk ulangan tengah semester akuntansi dasar yang dibimbing oleh dosen Dr. Indri Kartika SEMSI AKCA. Dan tugas ini disusun oleh saya, Ayu Indah Permatasari, dari kelas AIS 1 NIM 31402000042. Oke, kita langsung ke materi. Pengertian akuntansi. Akuntansi terjemah dari kata accounting yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Sekarang, definisi akuntansi. Akuntansi bisa didefinisikan menurut para ahli. Salah satunya yang ada di PPT ada 4 ahli. Yang pertama ada Arnold. Menurut Arnold, akuntansi dipandang sebagai suatu sistem untuk menyediakan informasi, terutama keuangan, kepada siapa saja yang harus membuat keputusan dan mengembalikan penerapan suatu keputusan. Yang nomor 2 dari Schurman. Akuntansi menurut Schurman yakni sebagai pengalaman tertulis yang berfungsi untuk melakukan pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga ada dari American Accounting Association. Akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang terakhir, definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Association Accountant atau AICPA. Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang atau segala transaksi dan kejadian yang sedikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan hasilnya. Oke, next. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Setelah kita mengetahui pengertian akuntansi dan definisi pengertian akuntansi menurut para ahli, sekarang kita langsung ke materi, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Dan apa sih itu persamaan dasar akuntansi?
Persamaan dasar akuntansi ialah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada dalam perusahaan, yakni adanya pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan, atau bisa disebut juga dengan pembukuan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama ada aset atau aktiva, yang kedua ada liabilities atau utang, yang ketiga ada ekuitas atau modal, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada beban, dan yang terakhir ada brief. Konsep persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu konsep persamaan dasar akuntansi? Konsep persamaan dasar akuntansi adalah langkah awal yang harus kita lakukan untuk mempermudah melaksanakan proses pencatatan dan pelaporan, yakni mulai dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan tersebut merupakan suatu ringkasan dari pencatatan hasil analisis setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang sedang terjadi. Apabila terjadi adanya transaksi keuangan, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Dengan demikian, perubahan tersebut yang akan diringkas dalam persamaan dasar akuntansi. Dan apa sih itu pengertian dari aset atau bisa disebut juga dengan harta atau aktiva itu? Aset, harta atau aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi, bisnis atau perusahaan. Sedangkan apa sih itu ekuitas atau modal? Ekuitas atau modal merupakan hak atau klaim terhadap kekayaan tersebut. Oke. Sekarang jika aset seluruhnya dibiayai dari modal milik sendiri, berarti asetnya itu tuh harta atau kekayaan, sedangkan ekuitas atau modalnya itu sumber pembiayaan karena modalnya dibiayai oleh milik sendiri. Dan jika aset sebagian dibiayai dari modal milik sendiri dan pinjaman, maka asetnya sama, tetap harta atau kekayaan. Ekuitasnya berubah menjadi hutang sumber pembiayaan karena sumber pembiayaannya tadi itu pinjaman, maka ekuitasnya berubah menjadi hutang. Oke, lanjut. Dan jika persamaan dua tadi kita hubungkan, itu menjadi hubungan antara dua komponen tersebut apabila digambarkan dalam sebuah persamaan itu sebagai berikut. Aset sama dengan ekuitas. Ada dua macam hak atau klaim terhadap aktiva tersebut, yaitu hak kreditur dan hak pemilik. Istilah dari hak kreditur adalah utang atau liabilities. Adapun hak pemilik atau disebut dengan modal atau bisa disebut juga dengan capital owner equity. Oleh sebab itu, pengembangan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Aset sama dengan liabilities plus owner equity. Kerangka dasar dari persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities plus owner equity.
untuk mencatat dan meringkas peristiwa ekonomi. Aset diklaim oleh kreditor atau pemilik. Klaim kreditor harus dibayar sebelum klaim kepemilikan. Oke. Rumusnya tadi adalah, jadi rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal, atau aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Terserah mau menggunakan harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Artinya sama, terserah Anda mau menggunakan yang harta, utang plus modal, atau aset liabilities ekuitas. Sama. Lanjut. Bicara tentang aset, aset terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan sewa dibayar di muka, piutang, dan lain-lain. Bagaimana cara kita mengetahui aset itu kas, perlengkapan, peralatan? Caranya kita melihat dari suatu perusahaan. Perusahaan tersebut mempunyai aset apa semua. Bila aset dari perusahaan tersebut meliputi kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan sewa dibayar di muka, piutang, maka kita menuliskan asetnya seperti tadi. Dan bila asetnya itu berbeda, ada kas, perlengkapan, peralatan, tanah, kendaraan, nah kita nulisnya ya seperti itu tadi. Jadi kita menulis aset itu tergantung dari suatu perusahaan. Perusahaan tersebut mempunyai aset apa saja. Liabilities. Sekarang kita memasuki liabilities. Liabilities terdiri dari hutang, pendapatan diterima di muka. Owner equity. Owner equity terdiri dari modal, pref, pendapatan, biaya. Owner equity modal milik sendiri. Jadi perusahaan tersebut mempunyai modal milik sendiri dari apa saja. Kalau dari modal, pref, pendapatan, biaya, kita nulisnya nanti ya modal, pref, pendapatan, biaya. Dan jika nanti perusahaan tersebut memiliki modal milik sendiri yang berbeda seperti investasi atau pref, pendapatan, kita juga nulisnya seperti itu tadi. Tergantung kita lihat dari perusahaan tersebut, dia memiliki aset, liabilities, owner equity apa saja. Dan nanti kita kelompok-kelompokkan mana yang termasuk aset, mana yang termasuk liabilities, dan mana yang termasuk owner equity. Sekarang kita akan membahas mengenai akun. Dalam membuat persamaan akuntansi, kita harus terlebih dahulu mengetahui akun-akun tersebut. Akun sendiri adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Struktur akun. Struktur akun itu ada dua. Yang pertama, akun real atau akun neraca. Apa sih akun real atau akun neraca? Akun real atau akun neraca adalah akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Sedangkan akun nominal atau akun laba rugi yaitu akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi.
Tujuan kita mengelompokkan akun-akun ini adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Akun memberikan informasi tentang operasi perusahaan dari waktu ke waktu. Agar memudahkan kita dalam pembuatan laporan keuangan, kita harus terlebih dahulu mengetahui akun-akunnya itu apa saja. Setelah itu baru kita membuat laporan keuangan. Next, yang pertama, aset. Aset itu adalah suatu hak milik atau kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Umumnya, aset dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada aktiva lancar. Apa sih aktiva lancar? Ada yang tahu? Aktiva lancar atau current asset yaitu uang tunai dan harta lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang melalui operasi normal perusahaan. Yang termasuk akun aktiva lancar antara lain ada kas atau cash, efek atau surat berharga, ada piutang atau account receivable, wesel tagih atau notice receivable, perlengkapan, supplies, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua ada investasi jangka panjang atau long term investment. Long term investment yaitu informasi yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan atau memperoleh penghasilan tetap. Termasuk di dalamnya antara lain penanaman modal dalam saham dan penanaman modal dalam obligasi. Sekarang yang ketiga yang termasuk di dalam aset ada aktiva tetap atau fixed asset. Fixed asset adalah harta berwujud yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau bukan merupakan barang dagangan yang akan dijual. Yang termasuk golongan ini antara lain ada kendaraan, peralatan, kantor, mesin-mesin, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang termasuk dalam aset itu ada harta tak berwujud. Harta tak berwujud yaitu harta yang berupa hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Harta tak berwujud itu ada 5. Yang termasuk harta tak berwujud itu ada 5. Yang pertama ada hak paten, hak cipta, hak merek, franchise, dan goodwill. Hak paten yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui diklorat paten kepada seorang atau badan untuk penemuan baru. Hak cipta yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual. Hak merek yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan untuk menggunakan cap nama, logo, lambang, atau merek usaha. Franchise yaitu hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari pemerintah, orang, atau perusahaan lain. Dan yang terakhir yang termasuk harta tak berwujud di dalam aset yaitu ada goodwill.
Goodwill yaitu suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan karena adanya keistimewaan tertentu. Misalnya, karena letak strategis, merek terkenal, personalia yang profesional, pelayanan yang memuaskan, dan sebagainya. Next, utang atau kewajiban atau liabilities. Utang atau kewajiban atau liabilities yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Utang dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar atau bisa kita sebut juga dengan current atau short term liability, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang termasuk utang lancar itu ada 4. Yang pertama, utang usaha atau account payable. Account payable yaitu utang jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis. Yang kedua, wesel bayar atau bisa kita sebut juga dengan notice payable, yaitu utang jangka pendek dengan disertai perjanjian tertulis. Yang ketiga, ada beban yang masih harus dibayar, dan yang keempat, ada pendapatan diterima di muka. Sekarang ada utang jangka panjang atau long term liabilities. Long term liabilities yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Jika sebagian dari seluruh utang tersebut telah jatuh tempo, maka bagian yang telah jatuh tempo tersebut menjadi utang jangka pendek. Dan yang termasuk utang jangka pendek itu ada pinjaman obligasi dan hutang hipotek. Pinjaman obligasi atau obligasi adalah surat bukti utang perusahaan kepada pemegang obligasi disertai pembayaran bunga serta tingkat bunga yang disepakati. Sedangkan utang hipotek atau utang jangka panjang dengan jaminan utang hipotek yaitu hutang jangka panjang dengan jaminan harga tetap. Dan ada ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal yaitu kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Next, akun laba rugi atau akun nominal. Akun laba rugi atau akun nominal yaitu akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun-akun ini meliputi akun pendapatan dan beban. Akun pendapatan itu ada kenaikan aset dan penurunan liabilitas. Sedangkan bebannya itu berbentuk arus kas keluar perusahaan ke pihak lain tetapi tidak termasuk pembayaran atau pembagian yang dibayar ke penanam modal. Oke, next. Laporan keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan produk utama akuntansi atau informasi akuntansi yang utama. Laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan laba yang ditahan atau laporan ekuitas atau bisa disebut juga dengan laporan perubahan laba ditahan.
Yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang keempat ada laporan arus kas atau laporan arus kas, bisa disebutkan dengan laporan arus kas. Next, kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Dan apa sih kegunaan dari laporan laba rugi? Kegunaan dari laporan laba rugi adalah mengevaluasi kinerja masa lalu dari perusahaan. Yang kedua ada memberikan dasar untuk memprediksi masa depan kinerja. Dan yang ketiga membantu menilai risiko atau ketidakpastian mencapai arus kas masa depan. Next, yang kedua ada laporan laba yang ditahan atau laporan ekuitas atau bisa disebut juga dengan laporan perubahan laba ditahan. Merupakan laporan yang mengukur kenaikan dan penurunan laba ditahan. Laporan laba ditahan atau dalam bahasa Inggris bisa disebut juga dengan return earnings berubah dari perubahan prinsip akuntansi sebelumnya titik. Maksudnya itu perubahan akuntansi dari waktu ke waktu. Dan yang kedua ada batas pemasukan, terus ada kerugian bersih, dividen tunai, dan bagian dividen. Next ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca sendiri adalah reportasi aset atau kewajiban dan ekuitas badan usaha pada tanggal tertentu. Kegunaan laporan posisi keuangan atau bisa disebut juga dengan neraca ini adalah yang pertama memberikan dasar untuk menghitung tarik pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas masa depan. Next, laporan arus kas. Ini laporan dalam persamaan akuntansi yang terakhir, yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang dari mana kas berasal. Kas digunakan untuk dan perubahannya selama suatu periode. Pernyataan kegunaan arus kas yang pertama ada memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran tunai dari sebuah perusahaan selama suatu periode. Yang kedua, kegunaan arus kas itu membantu investor dan kreditor dan orang lain tahu sumber penggunaan, peningkatan dan penurunan bersih dan apa yang terjadi pada perusahaan yang paling liquid sumber. Informasi laporan arus kas atau neraca diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama dari neraca perbandingan, yang kedua laporan laba rugi, dan data transaksi terpilih. Baik teman-teman, kita langsung ke contoh soal persamaan dasar akuntansi agar teman-teman semua benar-benar paham tentang persamaan dasar akuntansi. Karena teori saja itu tidak cukup dalam persamaan dasar akuntansi kalau kita tidak menerapkannya langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita baca lebih dahulu soalnya, nanti baru kita membuat persamaan dasar akuntansi. Berikut ini beberapa transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan jasa transportasi Trans-Asia milik Pak Ucup selama bulan Desember 2017 sebagai berikut. Baik teman-teman, coba teman-teman semua baca soalnya terlebih dahulu. Saya tunggu. Setelah itu kita langsung ke persamaan dasar akuntansi. Oke, sudah kalian baca? Setelah itu kita langsung persamaan dasar akuntansi saja.
Kenapa di sini saya tulis ada tambahan keterangan? Karena untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan agar memudahkan kita. Soal yang pertama, 1 Desember Pak Ucup sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar 200 juta sebagai awal modal. Pak Ucup sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas. Berarti dia menyetorkan. Berarti kasnya bertambah di aset sebesar 200 juta dan modal Pak Ucup bertambah 200 juta di sisi owner equity. Keterangannya adalah penyetoran modal berupa kas. Yang kedua, 2 Desember dibeli peralatan secara tunai sebesar 15 juta. Berarti dia membeli peralatan, berarti kasnya berkurang senilai 15 juta dan peralatannya bertambah karena dia membeli, berarti peralatan bertambah, kas berkurang. Keterangannya pembelian peralatan secara tunai. Tanggal 5 Desember. Memindahkan hak kepemilikan kendaraan dari hak milik pribadi ke perusahaan, harga perolehan kendaraan sebesar 50 juta. Kalau hak kepemilikan kendaraan dari hak milik pribadi ke perusahaan itu masuknya ke modal Pak Eko karena dia kepemilikan kendaraan dari milik pribadi ke perusahaan. Berarti modal Pak Eko bertambah 50 juta di sisi owner equity dan kendaraan bertambah karena Pak Eko memindahkan kepemilikan kendaraannya ke perusahaan. Berarti kendaraan di sisi aset itu bertambah. Keterangannya kita tulis sebagai penyetoran modal berupa kendaraan. Next, tanggal 10 Desember dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 10 juta. Persamaan akuntansinya 10 Desember dibeli perlengkapan. Dibeli berarti perlengkapan itu bertambah di sisi aset sebesar 10 juta, tetapi dibelinya ini secara kredit. Kalau kredit berarti masuknya hutang. Hutang itu masuknya liabilities, berarti hutang bertambah karena untuk membeli perlengkapan sebesar 10 juta. Jadi keterangannya adalah pembelian perlengkapan secara kredit. Next, tanggal 16 Desember menyelesaikan jasa transportasi sebesar 24 juta akan diterima pelunasan kemudian. Persamaan dasar akuntansinya adalah menyelesaikan jasa transportasi berarti maksudnya itu pendapatan karena dia menyelesaikan jasa transportasi, otomatis pendapatan itu akan bertambah karena dia sudah menyelesaikan jasa transportasi. Pendapatan sendiri itu maksudnya di owner equity. Dan di soal tadi akan diterima pelunasan kemudian, berarti itu kan belum dibayar, tetapi kita sudah memberikan jasa transportasi kepada mereka, tetapi pihak dari mereka belum membayar dan akan dibayar pelunasan kemudian, berarti masuknya itu piutang. Piutang bertambah senilai 24 juta karena
belum dibayar. Jadi keterangannya adalah menyelesaikan jasa, dibayar pelunasan kemudian. Oke, next. Tanggal 17 Desember. Mengembalikan sebagian perlengkapan yang dibeli pada tanggal 10 Oktober karena rusak sebesar 5 juta. Mengembalikan tadi yang tanggal 10 dia kan membeli perlengkapan senilai 10 juta. Lah, tanggal 17 ini mereka mengembalikan sebagian perlengkapan tersebut karena rusak senilai 5 juta. Berarti perlengkapannya itu berkurang senilai 5 juta dan hutang juga berkurang senilai 5 juta karena perlengkapannya dikembalikan karena rusak. Jadi keterangannya adalah return 10 Desember. Mengembalikan karena perlengkapannya tadi ada yang rusak. Oke, semakin seru ya. Langsung kita ke tanggal 20 Desember. 20 Desember membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 15 juta. Di sini ada kata-kata membayar beban listrik, air, dan telepon. Berarti kalau kita membayar, otomatis biaya itu akan berkurang senilai 15 juta. Dan kas juga berkurang senilai 15 juta. Karena untuk membayar beban air, listrik, dan telepon. Dan keterangannya itu membayar beban listrik, air, dan telepon. Oke, next tanggal 21 Desember membayar gaji karyawan sebesar 11 juta. Membayar gaji karyawan senilai 11 juta. Berarti ada kata-kata membayar lagi. Berarti kalau membayar biaya kita juga berkurang karena untuk membayar gaji karyawan. Berarti biaya berkurang senilai 11 juta, kas juga berkurang karena untuk membayar gaji karyawan senilai 11 juta. Keterangannya adalah membayar gaji karyawan. Oke, next. Tanggal 25 Desember. 25 Desember menerima pelunasan piutang pelanggan untuk transaksi tanggal 16 Desember senilai 24 juta. Kita lihat terlebih dahulu tanggal 16 Desember tadi. 16 Desember ada piutang sebesar 24 juta dan pendapatan bertambah senilai 24 juta. Dan tadi kan mereka kan sudah menyelesaikan jasa pada tanggal 16 Desember tapi belum dapat pelunasan. Lah, ini tanggal 25 Desember mereka sudah melunasi piutang tersebut dan sudah membayar pelunasan tersebut senilai 24 juta. Berarti jurnalnya adalah piutang berkurang senilai 24 juta dan kas bertambah karena dia sudah membayar lunas pada tanggal 16 Desember tadi. Berarti kas bertambah 20 juta di sisi aset dan piutang berkurang 24 juta di sisi aset juga. Keterangannya adalah menerima pelunasan piutang tanggal 16 Desember. Oke, next. Tanggal 27 Desember menyelesaikan jasa transportasi dan diterima kas sebesar 8 juta. Menyelesaikan transportasi dan diterima kas berarti
dia sudah menyelesaikan jasa dan mereka sudah dibayar. Berarti menyelesaikan jasa transportasi dia sudah dibayar, masuknya pendapatan karena dia sudah dibayar senilai 8 juta di sisi owner equity pendapatan, dan kas bertambah senilai 8 juta karena diterima kas 8 juta, berarti kas bertambah 8 juta. Keterangannya adalah menyelesaikan jasa dan diterima kas. Next, tanggal 29 Desember. Tanggal 29 Desember membayar perlengkapan yang dibeli tanggal 10 Desember. Kita lihat tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember tadi perlengkapan dibeli secara kredit. Lah, yang tanggal 29 ini mereka membayar perlengkapan tersebut. Berarti jurnalnya adalah perlengkapannya itu tuh berkurang di sisi kas senilai 5 juta. Kenapa? Karena pada 10 Desember perlengkapan kan dibeli tanggal 10 Desember secara kredit senilai 10 juta. Terus tanggal 17 Desember mereka mengembalikan perlengkapan, berarti 10 juta dikurangi 5 juta, berarti sisanya 5 juta. Berarti perlengkapan yang dibeli tanggal 10 Desember itu tersisa senilai 5 juta karena 10 juta pada bulan Desember dikurangi dengan 5 juta tanggal 17 Desember dikembalikan karena rusak. Dan hutang juga berkurang karena tadi tanggal 10 Desember dia kan membeli perlengkapan senilai 10 juta dan dikembalikan tanggal 17 Desember. Karena rusak dikembalikan senilai 5 juta, berarti otomatis hutangnya juga berkurang senilai 5 juta karena 10 juta dikurangi 5 juta dikembalikan, berarti dikurangi 5 juta, berarti tinggal 5 juta perlengkapan yang tersisa nilai 5 juta di sisi hutang karena tadi kredit, hutang maksudnya di liabilities. Jadi keterangannya adalah membayar perlengkapan tanggal 10 Desember. Tanggal 30 Desember perlengkapan yang tersisa 2 juta setelah dibeli pelanggan secara kredit. Jadi ini seperti ini. 10 juta perlengkapan tadi kan dibeli tanggal 10 Desember senilai 10 juta. Itu ya, dan perlengkapan yang tersisa itu masih 2 juta, berarti yang sisanya itu 3 juta. Masuknya itu di perlengkapan senilai 3 juta dan piutang senilai 3 juta. Dan masing-masing kalau sudah kita buat seperti ini, kita jumlahkan kasnya, jumlahnya ada berapa, perlengkapan berapa, kita jumlahkan semua. Di sini 86 juta, perlengkapan berjumlah 2 juta, peralatan 15 juta, piutang 3 juta, kendaraan 50 juta. Setelah kita membuat persamaan dasar akuntansi, sekarang kita membuat laporan laba rugi. Langkah pertama yaitu membuat KOP atau judul. Ini judulnya TransAsia, ini itu nama perusahaannya. Nama perusahaan di soal tadi adalah TransAsia.
Jadi kita tulis Trans-Asia, dan di sini kita akan buat laporan laba rugi. Terus kita tulis di bawahnya laporan laba rugi dan periodenya periode yang berakhir 31 Desember 2017. Terus di laporan laba rugi ada pendapatan sama biaya. Pendapatannya di sini ada pendapatan jasa senilai 32 juta. Dan biaya ada biaya listrik, air, dan telepon senilai 15 juta. Terus biaya gaji karyawan senilai 11 juta. Terus biaya perlengkapan senilai 3 juta. Setelah itu kita totalkan biaya-biayanya sebesar min 29 juta. Terus setelah itu pendapatan dengan biaya itu kita kurangkan. Pendapatan senilai 30 juta dengan total biaya 29 juta kita kurangkan, hasilnya adalah 3 juta. Setelah kita membuat laporan laba rugi, sekarang kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas, langkah pertama sama, kita akan membuat judul atau kopnya yang barisan atas ada nama perusahaan Trans-Asia. Terus kita akan membuat laporan apa, yaitu laporan perubahan ekuitas, terus sama periode. Di sini periode yang berakhir 31 Desember 2017. Terus yang termasuk laporan perubahan ekuitas itu ada modal Pak Ucup tanggal 1 Desember 2017 senilai 200 juta dan laba bersih bulan Desember 2017 senilai 3 juta. Ini kita tambahkan, jadinya modal akhir Pak Ucup 31 Desember 2017 adalah senilai 233 juta. Setelah itu kita akan membuat laporan neraca, sama seperti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Langkah pertama kita harus membuat kop atau judul. Trans-Asia laporan neraca periode 31 Desember 2017. Laporan neraca itu ada aset, terus liabilities dan owner equity. Asetnya di sini ada kas senilai 186 juta, perlengkapan senilai 2 juta, peralatan senilai 15 juta, piutang senilai 3 juta, kendaraan senilai 50 juta. Setelah itu kita totalkan semua aset ini dan total asetnya adalah 256 juta. Setelah itu ada liabilities dan owner equity. Liabilitiesnya di sini hutangnya 0. Owner equity-nya modal Pak Ucup. Modal Pak Ucup itu senilai 256 juta. Terus kita totalkan total liabilities dan owner equity adalah 256 juta. Sekian, terima kasih.